semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Septianisa. Hadir, Bu. Oke. Putri Balkis. Hadir, Bu. Mikael Angelo. Gak datang, Bu. Ada yang tahu dia kemana? Sakit, Bu. Oke. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita speaking dahulu ya. Ya, Bu. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak lagu Pelangi-Pelangi? Tahu, Bu. Oke. Sekarang berdiri. Kita nyanyi lagu Pelangi-Pelangi ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Siapa yang bisa? Akif, Bu. Oke. Ibu aja, Bu. Nisa atau Balkis? Bisa, Balkis, Bu. Nisa, silakan Nisa. Maju, Bu. Iya. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Nisa. Sama, Ibu. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Roda Pancasila. Anak-anak semua hafal kan? Hafal, Bu. Oke, silakan berdiri ya kita nyanyi. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan ya, adik-adik semuanya. Nah, apakah anak-anak hari ini sudah semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Apakah kalian tahu kita hari ini mau belajar apa? Tahu, Bu? Tidak, Bu. Nah, hari ini kita mau belajar unsur intrinsik puisi. Nah, jadi tuh kita mau buat puisi itu tidak hanya membuat saja, tapi banyak unsur-unsur yang kita peroleh, banyak cara-cara yang kita peroleh. Nah, sekarang kita akan memasuki materi unsur intrinsik puisi. Nah, dari pengertiannya ada yang tahu? Belum ada ya, yang seperti dijelaskan sebelumnya, kita belum pernah masuk ke materi ini. Kita jelaskan, baru nanti kita implementasikan, oke? Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam karya sastra atau puisi. Nah, adapun terdapat dua unsur dalam unsur intrinsik, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Nah, siapa yang tahu pengertian dari puisi? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Nah, jadi seperti yang materi sebelumnya, puisi itu merupakan karya. Nah, karya sastra. Terdapat dua unsur dalam unsur intrinsik, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Apa saja sih itu, Bu? Kita lanjut ya. Nah, seperti yang sehari-hari, kalau unsur batin itu yang seperti kalian ketahui itu apa? Batin, berarti dalam diri kita. Rasa, Bu. Rasa, oke. Unsur batin adalah unsur yang membahas struktur non-fisik pada puisi. Terdapat 4 unsur dalam unsur batin, yaitu adalah tema, rasa, nada, dan amanat.
seperti yang kalian bilang tadi itu rasa. Jadi kita mau membacakan puisi, mau membuat puisi, kita tuh harus seperti menghayati. Kita buat puisi itu kan seperti kita berbicara seolah-olah pikiran kita tertuang pada membuat puisi. Tertuang, Pak. Pikiran tertuang ke puisi ya. Seperti halnya kita menyanyi. Apa yang kita rasakan kita nyanyikan. Sepertinya juga kita membuat puisi. Apa yang kita mau buat, kita buat jadi puisi. Apa yang kita rasakan kita buat jadi puisi. Selanjutnya ada tema. Nah, tema adalah unsur utama yang dalam puisi karena merupakan pokok pikiran dasar untuk membuat dan mengemakkan puisi. Nah, tema juga bisa membantu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, selanjutnya ada rasa unsur. Berikutnya adalah rasa yang merupakan sikap, ungkapan, atau ekspresi penyair terhadap suatu masalah yang dituangkan ke dalam puisi. Nah, rasa ini berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair seperti pendidikan, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Seperti yang dibilangkan tadi kan, puisi itu juga membantu kita menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan oleh penyair. Jadi dari tema ini kita bisa memperoleh pengertian puisi, yaitu menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan oleh penyair. Nah, selanjutnya ada nada dan amanat. Siapa tahu nada dalam musik? Syair, Bu. Nada itu tinggi rendahnya kan? Tinggi rendahnya kita menyampaikan puisi. Nah, nada ini adalah sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan suasana, makna, dan rasa. Nah, unsur ini dapat membantu penyair membacakan puisinya dengan berbagai nada. Nah, jadi di puisi itu tidak flat, tidak hanya membacakan bahwa misalnya guruku kau pahlawanku, guruku kau pelitaku. Nah, kalau itu namanya bukan puisi. Kalau puisi ada nadanya. Misalnya dari bait pertama, guruku kau adalah pelitaku. Tinggi nadanya itu, tinggi rendahnya itu disebut nada. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat adalah pesan atau yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau audiens melalui puisinya. Nah, amanat ini bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Maksud dari tersurat dan tersirat ini apa? Siapa yang bisa jelaskan? Kalau tersurat, dia bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau tersirat, itu dalam hatinya. Selanjutnya ada unsur fisik puisi. Adapun unsur fisik puisi adalah dari pengertiannya dapat kita ketahui unsur yang membahas bentuk fisik atau bentuk yang tampak pada puisi. Nah, adapun 6 unsur yang terdapat dalam unsur fisik, yaitu yang pertama ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah cara penyair dalam menggunakan rangkaian kata untuk mengungkapkan sesuatu dalam puisinya. Setiap penyair memiliki gaya bahasa masing-masing. Biasanya hal ini bisa dilihat dari majas-majas yang sering digunakan, yaitu majas metafora, majas personifikasi, majas eufemisme, atau bahkan majas ironi, rima, atau rima atau irama. Nah, adalah kesamaan nada atau bunyi tidak hanya dijumpai di akhir setiap lari atau baris, namun bisa juga berada di antara setiap kata dan dalam baris. Nah, jadi gaya bahasa ini sama irama ini pengertiannya hampir sama. Nah, kalau gaya bahasa ini cara penyair menggunakan rangkaian katanya untuk mengungkapkan puisinya. Tapi kalau irama ini adalah kesamaan bunyi nada. Selanjutnya, ini perhatikan ya, nanti Ibu kasih kuis. Ada justru menjelaskan tentang tipografi. Nah, tipografi. Sepertinya kita tidak pernah sih mendengar tentang tipografi. Tipografi adalah bentuk kata, wujud, estetik dalam penulisan puisi. Nah, pada umumnya puisi ditulis dalam bentuk baris,
Namun ada juga yang menulisnya dalam bentuk fragmen-fragmen, zigzag-zigzag dan model lainnya. Tahu nggak sih puisi biasa yang di sini lurus saja dia. Nah, di tipografi ini ada juga yang bentuknya zigzag. Seperti ini, oke? Mengerti sampai sini? Ngerti Bu. Selanjutnya adalah unsur diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk puisinya. Nah, diksi ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama fungsinya apa? Estetis dan fungsi ekspresif Bu. Ulangin, Septi. Estetis dan fungsi ekspresif Bu. Oke, diksi memiliki fungsi estetis bila digunakan sebagai unsur untuk memperindah puisi. Namun, jika diksi memiliki fungsi ekspresif, itu berarti diksi tersebut digunakan untuk membantu penyair mengungkapkan makna yang ada di dalam puisinya. Jadi, dapat dari kita ketahui bahwa fungsi estetis itu sebagai unsur memperindah Puisi. Yang selanjutnya kalau ekspresif itu sebagai mengungkap. Berarti sampai sini udah mengerti ya. Ya Bu. Selanjutnya ada imaji. Siapa yang tahu kata imaji itu apa? Imajinasi. Iya, imajinasi itu apa? Hayalan. Khayalan. Oke. Yes. Khayalan. Nah, kenapa sih ada imaji atau khayalan dalam puisi? Seperti halnya kita menyanyi. Kita pasti mau menciptakan sebuah lirik demi lirik, pasti kita butuh khayalan. Maka dari itu terbuatlah puisi ataupun lagu itu. Nah, imaji adalah imajinasi atau pencitraan yang diciptakan oleh penyair melalui kata atau rangkaian kata dalam puisinya. Nah, hal ini dilakukan untuk menggugah imajinasi pembaca agar pesan ingin disampaikan penyair bisa menjadi lebih jelas. Nah, sampai sini ada yang bisa jelaskan kalau puisi itu apa? Jadi, puisi itu adalah karya sastra yang dibuat dengan untuk Imajinasi. pembaca agar pesan ingin disampaikan penyair bisa menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada kata konkret. Unsur terakhir adalah kata konkret yang merupakan pilihan kata yang bisa ditangkap indera manusia sehingga membuat segala hal berkesan dapat disentuh dan dibayangkan pada umumnya. Penyair menggunakan kata-kata berbentuk kiasan untuk menggambarkan sesuatu. Siapa yang tahu kiasan? Kata-kata. Ya, berbentuk kiasan. Kata pujian. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai sini anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak Bu. Puisi. Puisi adalah karya sastra. Nah, dapat disimpulkan dari semua unsur-unsur yang ada, baru puisi ini diciptakan melalui khayalan atau imajinasi. Sama dengan halnya tadi Ibu bilang, puisi dan lagu diciptakan untuk menuangkan perasaan, rasa kita, hal yang sedang dialami. Oke. Sampai sini sudah mengerti semuanya? Ngerti Ya, Bu? Bu. Oke, sudah selesai dengan materi. Selanjutnya Ibu berikan games. Oke. Games.
Selanjutnya kita kuis, oke? Ayo bermain. Temukan objek tersembunyi. Oke. Di mana objek yang tersembunyi? Temukan aku. Temukan kertas, bintang dan burung. Itu kertas kertasku. Bu. Kertas ini? Ya. Oke, kertas. Terus burung. Ini Bu, Itu, di atas Bu. kapal ini Bu burungnya. Oke, ini. Terus bintang. Itu Bu sana deket pesawat Itu, Bu. Deket pesawat. Oke, berarti sudah pada fokus ya. Pesawat Bu. Oke. Selanjutnya ini jawabannya benar ya, berarti yang Bu lingkarin, oke? Benar, Bu. Selanjutnya Ibu mau satu-satu ke depan. Oke, dimulai dari siapa? Balkis, Bu. Oke, silakan Balkis, temukan jamur. Oh, saya ke depan kan Bu? Iya. Masuk, Bu. Ini jamur. Oke, selanjutnya orange, jeruk. Oke, selanjutnya kupu-kupu. Kupu. Ayo. Oke, kita tengok jawabannya apakah sudah benar atau belum ya. Nah, selamat. Oke. Selanjutnya safety, maju ke depan. Ih, susah nih, Bu. Oke, temukan belalang. Belalang kupu-kupu, kupu-kupu lagi. Kupu-kupu, oke. Mulai lagi ya. Wes kiri. Deket burung. Kiri, deket burung. Jamur. Ya, kiri. Nah. Oke, lagi. Tinggal belalang. Ayo, bisa atau enggak nih? Bisa atau enggak nih? Oke. Kita temukan jawabannya. Oke, jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, semakin hot soalnya ya, semakin ke belakang. Oke. Ya Bu. Oke, selanjutnya Balkis lagi. Temukan wortel, semut, dan bee. Oke, wortel. Oke, tinggal. Oke, silahkan duduk Balkis. Wortel, semut, bee. Bee apa tadi? Itu. Oke, silakan duduk lagi. Atau mau pakai waktu lagi? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Balkis sambil terkecoh ya. Oke, jawabannya benar. Mana spiralnya Balkis? Berarti bukan yang ini ya. Semut, wortel, dan semut merah mungkin. Oh, bibi dari mana Bi? Oke. Sudah semangat belajarnya? Semangat, Bu. Yeay. Sudah selesai. Tepuk tangannya untuk semua. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, yang dimana tugas yang nomor ada 3 soal dijawab 15 menit. Ada request waktu? Tidak Bu, cukup. Oke, ini untuk Balkis dan ini untuk Septianisa. Nah, dari semua soal-soal yang Ibu kasih tadi sudah Ibu jelaskan dalam pemaparan materi Ibu. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah 15 menit waktunya. Apakah anak-anak ibu sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita mau mempresentasikan dulu atau kita mau joget-joget dulu? Joget-joget dulu. Oh, joget-joget dulu. Oke. Ini sudah ibu tampilkan video ice breaking biar supaya kita semangat, oke? Oke, semuanya berdiri. Oke, kita tonton dulu ya. Kalau ibu bilang nanti, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangat. Oke. Tepuk 1. Yes. Ini ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Siap belajar. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Semangat. Semangat. Au. Semangat. Semangat. Au. Semangat. Oke, udah bisa tanpa nonton video tadi udah nonton kan? Udah, Bu. Oke. Yes. 1, 2, 3, ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Siap belajar. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Semangat. Semangat. Au. Semangat. Semangat. Au. Semangat. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, sudah semangat lagi untuk belajar? Semangat, Bu. Oke, selanjutnya kita menjawab pertanyaan ya. Yang dimana soal pertama, jelaskan unsur intrinsik puisi. Sebentar. Jelaskan unsur intrinsik puisi. Siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Oke, Septi silahkan. Tulis, Bu. Nggak usah jelaskan aja, bacakan. Oke? Unsur intrinsik puisi adalah elemen-elemen yang membangun puisi dari dalam, yaitu tema, diksi, rima dan irama, gaya bahasa, tipografi, amanat, lirik, bait, simbolisme, dan perasaan atau mood. Oke, apakah sudah benar? Benar. Tepuk tangannya. Selanjutnya nomor 2, jelaskan unsur batin dalam unsur intrinsik puisi. Silakan maju Balkis. Nomor 2, jelaskan unsur batin dalam unsur intrinsik puisi. Unsur batin merupakan unsur yang membahas unsur non fisik. Pada puisi terdapat 4 unsur batin. Yang pertama, tema, rasa, nada, dan amanat, Bu. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah berani untuk maju ke depan. Nah, selanjutnya Ibu mau yang nomor terakhir, apa yang dimaksud dengan tipografi dan diksi dalam unsur intrinsik puisi. Nah, untuk Septi silakan bacakan yang tipografi. Silakan dibaca aja, boleh di situ, boleh maju. Ini ada. Oke, boleh. Tipografi adalah bentuk atau wujud estetik dalam penulisan puisi. Sudah, Ibu? Oke, Balkis sekarang diksi. Diksi dalam intrinsik unsur puisi yaitu pilihan kata. Diksi dalam unsur intrinsik puisi, ya, merupakan pilihan kata yang digunakan penyair untuk puisinya. Oke, dapat kita ketahui bahwa unsur intrinsik puisi adalah unsur yang non fisik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau PR dan akan diselesaikan minggu depan. Kalian catat ya. Ya, Bu.
tuliskan ya. Tuliskan Tuliskan. pengertian Pengertian. puisi. Dah? Dah. Yang nomor 2, jelaskan Jelaskan. apa yang dimaksud. Maksud dengan imajinasi. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan gaya bahasa, tema. Ya. Keempat, buatlah salah satu contoh puisi. Yang kelima, jelaskan pengertian tipografi dan diksi. Nah, sudah ditulis semuanya? Sudah Bu. Oke. Yang pertama, soal pertama apa? Tuliskan pengertian puisi. Yang kedua, Jelaskan apa yang dimaksud dengan imajinasi. yang ketiga, Jelaskan yang dimaksud dengan gaya bahasa. Gaya bahasa. dan tema. yang keempat, Buat salah satu contoh puisi. yang kelima. Jelaskan pengertian tipografi dan diksi. Oke. Nah, dari sini sudah kita akhiri pertemuan kita hari ini, bahwa puisi adalah karya sastra yang dibuat oleh khayalan atau imajinasi karena tertuang pikiran oleh si penyair. Ya, iya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa pimpin doa? Tadi yang pertama tadi siapa yang pimpin doa? Septi. Berarti yang terakhir Balkis. Oke. Saya persilakan oleh Balkis tuh ke depan, atau dua aja? Juga aja ya Bu. Oke, boleh. Berakhirnya sudah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih terhadap anak-anak ibu semuanya sudah berpartisipasi dalam materi ibu, yaitu unsur-unsur puisi. Selanjutnya kita akan menyanyi sayonara. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa